Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi terus. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad. Tawakkala 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa merasakan udara segar yang Allah berikan, kita masih bisa berkumpul bersama, kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Muhammad SAW. Alhamdulillah, masa pandemi yang telah menguji kita semua menjadi satu hikmah. Kalau banyak orang bilang di masa pandemi itu semuanya merasa ada satu ujian. Kalau saya pernah bilang dari kota Wuhan kalau nggak salah ya, kemudian muncullah satu penyakit yang boleh jadi kita waspada, yaitu penyakit pahan. Kota Wuhan munculnya sebuah fenomena daripada COVID-19, maka muncul yaitu penyakit wahan. Apa itu wahan? Penyakit yaitu terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini menjadikan ujian bagi kita. Kalau dulu mungkin sedikit demi sedikit ya, bahkan mungkin nggak pakai hitungan jam, hitungan menit itu ambulan terus senantiasa ada, sehingga ambulan itu mengingatkan kita mati, kan gitu ya. Biasanya kita ingat mati pada saat muncul ambulans. Nah, hari ini saya diminta oleh Buya atau dari pimpinan Alamanda ini agar kita mengingatkan syukur tanpa tapi. Apa itu maksudnya? Saya bersyukur Pak, tapi kadang-kadang kita memberikan satu pandangan ternyata syukur itu pakai tapi kadang-kadang. Alhamdulillah hari ini saya punya kerjaan, tapi gitu kan, tapi masih kurang, tapi lagi. Alhamdulillah hari ini saya sehat, tapi sekarang kita coba syukur tanpa tapi. Maksudnya apa syukur tanpa tapi? Sebenarnya syukur itu tidak perlu pakai tapi. Contoh begini, kita makan aja rasanya gimana? Makan gula rasanya apa? Kalau seandainya gula rasanya pahit, baru kita itu masih itu berarti tanda kita tidak normal. Kalau kita minum kopi rasanya gimana? Pahit kopi itu. Tapi kalau kopinya rasanya manis, berarti kebanyakan gula. Kalau kita makan atau ada garam, kok rasanya masih asin, berarti itu saja sudah nikmat. Terkadang kita nikmat itu syukur itu butuh kita merasakan bahagia. Padahal seharusnya dengan syukur kita bahagia. Contoh sekarang kalau kita makan sesuatu yang enak banget, rasa enak itu sudah perlu kita syukuri. Dari yang paling kecil kita bisa menyentuh anak kita. Pertama gerakan kita nyentuh, rasa kita bahagia itu sudah sangat nikmat. Kadang-kadang kita butuh syukur itu kalau sudah merasa dapat nikmat banyak sekali. Dapat bonus gede, ya mungkin Bu Mami ya. Dapat bonus gede, alhamdulillah, bersyukur. Ya, kita syukur nggak butuh bonus dulu gitu. Pada dasarnya dari yang paling kecil kita bangun tidur, kita sudah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Kita bersyukur, kita bisa ngerasain nafasnya, bisa merasakan, kita bisa menyentuh tanah. Loh, bayangkan loh kalau kita seandainya tidur nggak bisa ke tanah, berarti sudah pindah ke mana? Sudah pindah ke alam lain kan? Iya. Karena kita bisa nyentuh tanah itu udah bersyukur kan ya. Kadang-kadang memang naluri kita itu biasanya adalah kita itu syukur kalau sudah ada kenikmatan yang besar. Padahal kalau orang yang beriman, di sekarang ini namanya syukur itu kadang-kadang makanan kita itu sudah halal tuh alhamdulillah. Tapi kalau sudah naik level tingkat pemikir imannya, kadang-kadang nggak butuh. Bukan masalah halal haram,
Tapi terkadang adalah masalah ini Allah ridho, Allah tidak. Allah cinta apa tidak? Maaf contoh. Wong ngasih, orang memberikan itu baik apa tidak? Baik. Tapi kalau maaf seorang laki-laki terlalu banyak perhatian kepada perempuan yang bukan mahram, ya, kira-kira baiknya jadi gimana? Jadi tanda tanya. Baiknya jadi tanda tanya. Di zaman sekarang orang umpamanya seseorang yang punya nama, punya harta banyak, maaf ya, peduli sama seanak yatim, masih baik, ya kan ya? Anak yatimnya besar, dewasa, kemudian usia 20 tahun, pedulinya berlebih, akhirnya gimana? Jadi tidak baik, tanda-tanda fitnah. Atau seorang laki-laki peduli sama apa namanya itu, maaf ya, mungkin yang single parent gitu, berlebihan. Ngasih uang itu baik, tapi kalau sudah berlebihan munculnya fitnah. Jadi baik aja kadang-kadang tidak cukup gitu. Makanya dalam satu makalah mahasinu masawihu, kadang-kadang yang baik aja dianggap tidak baik, apalagi yang tidak. Nah sekarang kembali kepada syukur tanpa tapi. Ya dengan sekarang kita duduk bisa dengan enak itu udah syukur belum? Ada 20 orang itu di tempat saya itu ya, duduk aja, kalau sholat aja harus duduk. Ya enggak, banyak kan ya? Kita bisa duduk alhamdulillah, sholat bisa berdiri alhamdulillah. Jangan sampai kita mengundang syukur, itu butuh kayak semacam drama gitu. Drama itu pasti sesuatu yang besar, berkesan baru kita syukur. Nah, alhamdulillah di sini juga dia sudah punya cara memberikan satu action syukurnya atau amalan syukurnya di 21 anniversary ya. Ya, ini adalah satu upaya di mana untuk mensyukuri 21 tahun yang lalu. Ya, salah satu perintah Allah adalah diantaranya adalah lain sakartum la'azi. Ya. Kalau kamu syukur pasti ditambah. Masalahnya kita ini kadang nggak yakin. Punya uang 1 juta, disedekahkan 100.000, tinggal berapa? Itu logika pikir kita kan sebenarnya. Punya uang 1 juta, disedekahkan 1 juta, tinggal berapa? 0. Logika manusia 0. Padahal kata Allah, kalau la in sakartum la azidannakum, kalau kamu syukur ditambah. Lah meyakini ini loh kadang-kadang kita kurang. Ya sudahlah, dosa 1 juta, sedekahkan 500, tinggal 500. Padahal kita lupa, Allah janji kalau kita syukur adalah kita ditambah. Kadang-kadang kita lupa juga bahwa 1 dibalas dengan sampai 700 kali kalau kita menginfakkan. Cuma 700 kali ini bukan ukuran angka atau nominal, tapi justru adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberkahan. Tuh, sekarang ada orang punya anak, rasanya gimana? Senang. Orang punya istri, punya suami, senang. Ada yang bertahun-tahun bersama istri tidak punya anak. Jadi kita melihat syukur itu jangan ke atas lagi, kalau nggak syukur itu ke bawah. Ya, supaya kita tidak merasa paling sengsara. Ya Allah, aku wis sholat, wis ngaji, wis zakat, wis sedekah. Kok ya kayak gini uripku. Kira-kira kita sedang dengar Allah ke bawah? Sedang dengar ke atas kan? Lah iya. Aku dari dulu sholat ya rajin. Kayak biyen aku ki ya batuku sampai ireng ya sholat sujud terus ya. Sedekahku ya gak nonteke gitu. Terus ngono-ngono aku nang tonggo ya aku yo ora sugih-sugih. Berarti orientasi sholat kita adalah sugih. Kalau ibadah kita dikonversi dengan dunia, munculnya adalah kita mikirin dunia. Nah di sini kadang-kadang. Terus apakah nggak boleh kaya orang Islam? Harus, nggak bisa harus kaya. Nabi Muhammad itu pada saat menikahi Khadijah itu memberikan mas kawin 20 ekor unta merah. Unta merah itu unta kalau sekarang nilainya mobil yang mewah, kendaraan paling mewah. Ya kalau anggaplah 100 juta, kalau 20 berarti berapa mas kawinnya? 2 M. Nah apa begitu? Loh, kalau gitu Nabi Muhammad kaya apa miskin sebenarnya?
sebenarnya kaya. Cuma otak kita dibawa kemiskinan ya, akhirnya munculnya muncul satu pujian itu gak jadi opo, gitu kan ya. Akhirnya begitu. Rugi dunia gak jadi opo, rugi ilmu bakal ciloko. Rugi dunia, justru kalau di dunia kita rugi. Makanya kemarin saya bahas tentang rugi. Pernah dengar mungkin satu ayat yang sering kita baca adalah wal asr innal insana lafi. Wal asr artinya apa? Sebenarnya bukan demi masa, kan waktu asar kan ya. Sesuatu yang telah diperas, yang dalam surat itu sebenarnya ada. Ya, kemudian menjadi satu masa, ya, bukan sekedar waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan khusrin atau bikin kita rugi. Yang kita maksud rugi ini menurut kita rugi apa? Ini contoh nih. Mas Fahri, ruginya rugi kenapa? Kan tadi demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan berarti rugi yang seperti apa? Menyia-nyiakan waktu, ya kan ya? Kita pikir sekarang. Pada dasarnya khusrin itu maknanya bukan seperti itu. Yang kita paham, khusrin adalah kita rugi karena menyia-nyiakan. Nanti di surat lain khusrin itu justru seperti ini. Contoh, si A punya yang namanya duit, punya barang dagangan, anggap belinya kulai 1.000. Hari itu dijual dalam sejam, dijual ternyata laku cuma 70.000. Rugi atau rugi? Satu lagi si A cuma duduk saja, nggak ngapa-ngapain, ya kan ya? Dia rugi apa tidak? Yang satunya jualan karena rugi gara-gara memanfaatkan waktu, satunya nggak ngapa-ngapain, rugi juga kan? Tapi yang dimaksud khusrin ini adalah rugi karena dia telah memanfaatkan waktu, bukan menyenangkan waktu. Nah, satu pandangan supaya kita paham. Makanya awal asli innal insana lafi khusrin itu adalah satu adalah demi waktu. Manusia itu rugi yang seperti apa? Dia telah memanfaatkan waktu sekian lama, kemudian dia ternyata rugi hasilnya. Orang kafir itu beramal sekian banyak, tapi pada ujungnya dia rugi. Kenapa? Kan dia tidak beriman. Nah itu. Jadi khusrin di sini mudah-mudahan 21 tahun yang lalu ya, yang sudah dibangun yang namanya PT Alam Mandar Data Surya yang sudah dilakukan kemarin semua. Insya Allah nggak ada ruginya. Gitu. Kenapa? Kalau kita di dalam petunjuknya. Nih, jadi kalau kita sekarang mengemanakan khusrin, ya ada nggak namanya hasrin ya? Itu khawatir saya namanya khusrin ya. Khusrin itu adalah keruginya seseorang karena telah memanfaatkan waktu yang salah. Bukan menyia-nyiakan waktu. Jadi jelas orang yang bergerak tadi jualan kulak 1.000 dijual 70, rugi mana? Rugi itu dimaksud. Jangan sampai waktu yang sudah kita bangun sekian tahun itu khusrin atau artinya rugi karena telah dimanfaatkan. Jadi makanya di sini ibu semua, bapak ibu semua, 21 tahun yang lalu menjadi satu waktu semacam waktu seseorang itu melakukan sesuatu, melakukan satu titik untuk bisnis. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang belanja atau ibaratnya belanja Tupperware menjadi member dan ke member kan beda harganya, beda banget harganya ya. Nah sekarang kalau kita jualan itu harganya sekian ribu, kemudian yang karena kita adalah, nah inilah Bu, fenomenanya memang anak-anaknya ya, ya apa-apa, ini anggaplah satu ujian. Ada yang suka ngomong gitu kan ya. Ya itulah fenomenanya, nggak apa-apa. Jadi artinya kita masih bisa merasakan. Dulu kita ngerasa anak itu ya, kalau tadi bilang Bu Dia,
21 tahun yang lalu ya ada nggak? Nggak ada. Terus di mana kira-kira mereka? Dari begitu saja kita mikirkan ternyata usia itu ada. Kadang-kadang kita mikir ibu, kayak kita tiba-tiba jembleger tadi mau gede. Padahal kita pernah kecil, pernah dimarahi ibu, pernah kemudian juga mungkin juga nakal gitu kan ya. Itu kita nggak rasakan. Kalau kita ikut semuanya stres gitu kan. Loh, otak kita ini kalau seandainya kita ingat semua kejadian stres, coba sama ingat sesuatu yang sangat-sangat memilukan, diingat terus, kira-kira gimana? Stres. Ya, kayak Mbak Hana. Sekarang Mbak siapa yang satunya nih? Siapa namanya Mbak Hana ini? Temanmu siapa namanya? Ini kan sebelahmu? Nah iya, iya itu ya. Iya, aku saja. Coba kalau nanti di syuting ya, 20 tahun lagi, itu dulu kayak gitu loh kamu ya. Ketika ada yang tausiah, itu kamu ngomong di syuting. Loh, mungkin kita pernah ngalamin begitu kan ya. Tapi tolong, harus ada masjid musola yang ramah anak. Jangan dimarahi. Dimarahi nanti munculnya adalah apa ya, cegek ya, bahasanya cegek. Kapok, wis aku rasa masjid, aku dimarahi Pak Le itu. Udah pernah begitu. Ada anak yang ngorek, kamu di masjid rapi aja gitu. Akhirnya dia apa? Ya sudah, kalau ke masjid. Akhirnya muncul apa? Dia pergi ke pos kamling, ya kan ya, main di sana, main barifian, enak di sana, wis, ya kan? Atau mungkin di warung, pergaulannya macam-macam kan? Ada yang mau pencuk, ada yang mau jalan, macam-macam kan ya? Ya kan ya? Akhirnya muncul, ternyata di masjid juga ngomong gitu juga, ya tambahan laluan lagi anak-anak. Ya sudah. Makanya Nabi Muhammad itu kalau ada anak, ya, dulu pernah ada namanya siapa namanya ya? Itu nangis gara-gara dia mainan burung mati burungnya. Ya, Umair nggak salah ya. Kemudian mana burungnya mati? Oh ya, dihibur sama Nabi Muhammad. Gak apa-apa. Ya nanti burung mati beli lagi. Gitu. Akhirnya Nabi Muhammad membatalkan satu acara di masjid gara-gara anak. Iya, gara-gara anak. Gara-gara anak. Kenapa? Kalau anak ini nanti ada yang menghibur, yang non orang yang dolim, jadi dolim. Makanya kalau ada anak, kemudian anak itu nangis, jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Saya kemarin saat acara di satu tempat di Jakarta, ada anak kecil, lirik-lirik saya aja, tajak guyon. Dia tidak nyaman dengan tidak nyaman dengan keluarganya, gara-gara dimarahi terus, akhirnya nempel ke sama saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, cuma saya godain satu kali aja. Nanya, itu namanya siapa? Jadi sama kakeknya, sama neneknya. Supaya dia nyaman menjadi generasi tauhid. Kalau kita, anak kita bikin gak nyaman dengan Islam, dia akan pelan-pelan memprotes Islam sendiri. Kon itu kudune ya kudu sholat. Sholat itu kudu tak? Teman gimana jawabannya? Sholat itu harus kamu. Kalau cabut gimana? Ya harus gitu kan. Kenapa harus? Nah, jawabannya gimana? Ternyata kita itu memberikan pandangan kepada anak itu sholat itu adalah sebuah beban kewajiban. Kita lupa harusnya at-taklif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Harusnya dekati dulu hatinya, berikan pemahaman kepada anaknya, baru perintahkan sholatnya. Kita kan kadang enggak. Ayo sholat. Sholat itu sudah beban kewajiban. Ayo ngaji, itu sudah beban kewajiban. Enggak sholat sih Fer, mama ada gitu ya. Tapi enggak pernah dipahamkan, enggak pernah didekati. Ayo sholat. Buat dia tak katanya sholat. Nah, makanya at-taklif qabla taklif. Dekati dulu hatinya, baru kemudian taklif pahamkan. Baru kemudian memberi beban kewajiban. Nah, itu saja sudah satu ikhtiar yang luar biasa yang perlu kita renungkan, bahwa mendidik anak itu nggak sembarangan. Jenengan dapat sekarang ilmu sekarang, ya dapat ilmu ya, mudah-mudahan manfaat ya. Itu akan jadi syukur kita. Terima kasih Allah berikan saya ilmu. Ketemu sama saudara yang saling menguatkan, itu juga rezeki.
Ketemu sama orang tua itu juga rezeki. Ibu saya pernah kalau lagi kangen sama saya cuma bilang gini, "Le tole aku bertemu suara mutok." Jadi rasanya itu senengnya luar biasa. Jadi kan kalau jadi wong tua nanti ya, mungkin anaknya kadang-kadang kurang ajar ya. Kadang lupa telepon mamanya, telepon ibunya kadang-kadang ya. Padahal ibu itu cuma pengen dengar suaranya ya, yang bukan bagi anak-anak ya, semua kita anak ya. Cuma pengen dengar suaranya itu sudah senangnya luar biasa. Ya. Kadang-kadang anak-anak ini lupa sama ibunya. Ya. Anak-anak lupa karena apa? Lupa karena mementingkan diri kadang-kadang. Padahal ibu itu berkerumun suara yang persawan yang ada karuan. Gitu badan. Ibu-ibu jadi ibu kalau anak-anaknya sudah ketemu sehari 2 hari, kerumun suaranya senang ya? Nah, dari sini itu Bu, kita sudah bisa memahami bahwa syukur itu tanpa tapi. Syukur tanpa tapi. Pak, saya syukur Pak, tapi saya itu kalau sudah punya uang banyak, nunggu uang sama bisa ngomong aja sudah nikmat, bisa merasakan sudah nikmat. Sampai Allah memberikan satu perumpamaan, meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, itu seperti kamu itu ngomong, bisa ngomong, kata dalam satu riwayat. Jadi kita meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, itu seperti kamu bisa ngomong, sudah gitu, udah gitu aja logika Quran. Loh gimana sih maksudnya? Loh, sekarang kalau saya meyakini rezeki dari dia bukan. Rezeki itu dari Allah. Sama kerja jual tupperware gitu ya. Kemudian sampai untung berkali-kali lipat. Alhamdulillah. Ya kan ya? Karena apa kita? Karena kemampuan kita atau karena apa? Satu yang paling mendasar, karena Allah berikan kesempatan, karena Allah berikan kesehatan. Kalau kita sudah cabut kesehatan kita, bisa nggak jualan? Kalau Allah sudah mencabut kesempatan kita, walaupun sehat, bisa nggak jualan? Dua itu saja yang nikmat Allah kadang-kadang dilupakan. Nikmatan pun kafirun minan. Orang banyak lupa terhadap 2 nikmat ini, yaitu as-sahihah, yaitu adalah kesehatan dan kesempatan. 2 nikmat ini saja sudah menjadi alasan bahwa syukur itu tanpa tapi. Bahwa syukur itu tanpa alasan pun sudah ada. Kita nggak perlu alasan, sudah banyak alasan. Nah, maka semuanya yang bisa sekolah, yang bisa sukses, yang bisa untung, ya, yang bisa ngomong, yang bisa punya anak, yang bisa punya suami, semuanya bisa itu semua karena Allah berikan kesempatan. Yang bisa ini, bisa itu, Pak, ini karena skill komunikasi saya. Kalau sama punya skill komunikasi, terus kemudian apa jenenge loro tenggorokan gitu. Ya ngomongin mau promosi di mana? Ya gimana itu? Pernah nggak orang kehilangan suara? Iya. Pernah ngerasa, oh ini karena skill komunikasi saya. Loh, coba kalau Allah cabut sedikit, apa nikmat suara gimana? Oh saya bisa pakai WA. Oh oke, bisa pakai WA. Jempolnya sedikit digigit si tikus gitu, gimana? Saya pernah tidur digigit tikus kaki saya. Jadi, tapi ya dulu, zamannya dulu ya. Nah itu contohnya. Wah saya bisa pakai WA gitu kan ya. Digigit aja jempol. Sekarang boleh pakai WA kok. Boyoknya lorong lah ya, WA-nya apa? Boyok gitu kan ya. Jadi yang namanya nikmat Allah yang paling dekat itu sehat. Sehat itu yang paling dekat. Jadi kan bisa merasakan, jadi kan bisa melihat. Oh saya bisa WA, ya oke tangannya bisa beripati loro, belen nih. Kenapa kita WA? Kita gimana? Jadi kita tuh coba cari alasan untuk syukur kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya nggak akan pernah habis nikmat Allah kalau dihitung. Babi ala rabbikuma, nikmat manakah lagi kamu Jadi nikmat itu nggak bisa diingkari, tapi didosakan. Maksudnya gimana? Nikmat itu hanya dia didosakan, Bu. Sama ngomong itu kan sesuatu nikmat. Kita dosakan kayak nggak ada, kayak kita nggak dapat nikmat ngomong.
Sama melihat itu kayak nggak punya nikmat melihat. Kita dustakan semuanya. Tapi diingkari nggak bisa. Gitu loh. Ya kan ya? Nah, maka di sini syukur itu tanpa tapi. Syukur itu tanpa tapi itu nggak ada. Karena apa? Allah sudah jelentreskan nikmat di depan kita, mulai dari kesehatan, kesempatan. Ya, misalnya kesini itu kesempatan enggak? Kesempatan. Kalau Allah nggak menggerakkan kelapangan hati jenengan ke sini, nggak mungkin datang. Ngapain ke sini? Atasan cuma nunggu paling oleh mana, oleh berkat, oleh berkat ya. Pokoknya nanti dapat hadiah. Masa sih kita itu namanya cari ilmu itu dapat kadang-kadang pakai apa namanya istilahnya itu iming-iming hadiah. Kan gitu kan ya? Kadang-kadang perlu gitu. Tapi itu pun juga kita syukur daripada nggak sama sekali gitu. Jadi syukur tanpa tapi. Ada dua hal yang harus dihitung. Satu adalah nikmat Allah, dua adalah dosa kita. Ini siapa yang bisa hitung dosanya? Kadang-kadang begini, aku kok diuji begini, so yo. Aku ki dosa apa sih ya Allah? Dosa aku ki apa? Ya kalau dosa nih. Dosa aku ini apa? Kok jangan ujian begini? Dosa aku ini apa? Kayak kita ini apa? Kayak tidak punya dosa. Kayak kita suci. Dosa saya ini apa ya Allah? Gitu kan kadang-kadang. Jadi perlu kita pahami bahwa dua hal yang nggak bisa dihitung adalah satunya adalah dosa, yang kedua adalah nikmat Allah. Bisa hitung kita? Dari kecil, pas sekarang dihitung, ayo dihitung. Semakin menghitung saya harus semakin syukur. Iya kan ya? Ya Allah, dari kecil saya itu jadi keluarga kaya. Ini yang lagi ramai contohnya nih. Lahir dari keluarga kaya, ya kan ya. Kemudian punya calon yang miskin, ya kan ya. Akhirnya jadi kaya itu langit dan bumi gitu. Sehingga yang perempuan yang kaya raya ini, gitu kan ya. Yang biasanya bajunya saja bu, tapi berapa harganya? Oh, tapi itu cuma 10 juta. Apa ya? Pernah beli topi 10 juta. Ya kan ya. Sandalmu berapa? Oh, apalagi tasnya branded. Oh, tas kurbannya 100 juta. Akhirnya laki-lakinya ngepir. Waduh, lagi lah aku rezekiku sebulan 10 juta gak cukup itu tas itu ya. Nah di sini kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan sesuatu dengan gaya hidup. Akhirnya apa yang jadi mahal? Yang mahal itu sebenarnya kebutuhan kita atau gaya hidup kita? Yang mahal itu gaya hidup kita. Mungkin tiap tahun beli baju. Atau yang tiap tahun tidak punya baju. Sudah aja. Ya kan ya? Mungkin tiap tahun kita tiap hari bisa makan daging. Ya kan ya? Sekarang mungkin makan daging, nanti lu tidak bisa makan daging. Kemarin saya diminta itu ada 24 tahun yang tidak ada kurban di satu desa tertentu. 24 tahun tidak ada kurban. Makanya kalau kurban jangan di kota saja. Di desa banyak yang belum makan daging. Makanya fabi ayhala irobikuma nikmat lagi itu mendosakan. Ada daging kurban, enak, luar biasa enaknya. Enak ekor. Soto apa namanya guling, krengsengan gitu. Tapi lidah kita kalau cabut nikmat rasa kita. Enaknya kambing itu ya apa? Buat jajan kayak meloro ya. Belum rasanya gak enak. Makanya kalau udah nikmatnya Allah dicabut satu rasa, ya Allah, kita itu bisa ngapain gitu. Foto-foto kok ya sombong kadang-kadang. Ini karena kehebatan saya. Ini skill komunikasi saya yang hebat ini. Ya kan ya? Jadi skill komunikasi ini penting, ya penting. Tapi jangan lupa, komunikasi butuh apa? Lisan. Oke, di mulut suara nggak ada, loh. Balik mana kan? Nikmat kamu itu kan? Oke, dua suara di mulut, kesempatan nggak ada. Ya? Apa mungkin yang lain sakit? Mungkin sakit paru, malu kan ya? Mungkin sakit apa namanya? Macam-macam. Please jangan mengandalkan diri kita, andalkan Allah. Kalau sudah Allah diandalkan, yang muncul adalah rasa syukur. Maka syukur tanpa tapi. Jangan tapi lagi kalau syukur, Bu. Ya, kalau masih tapi, wah, kita masih ngersuloh kemarin balik. Jadi syukur tanpa tapi. Jadi
Syukur tanpa tapi tadi syukur tanpa nafsu. Padahal Bu, yang namanya kecewa itu munculnya dari keinginan kita. Kecewa itu karena kita pengen dimuliakan, kita pengen dihargai, kita pengen di yang lain. Padahal kecewa itu adalah musibah bagi orang yang beriman. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak dianggap, karena kita tidak dimuliakan, karena kita tidak disanjung. Itu kecewa. Padahal Bu, kalau kita itu rasa kecewa itu kita obati, itu nggak akan sampai sedemikian rupa gitu. Lah iya, lah wong ketemu aku gak nyopo, kira-kira ya apa namanya? Ya kenal tapi gak nyopo. Ya kan, kadang-kadang kita ngelihat dia lagi sibuk, apa ngeliatnya kita gak dihargai. Umpamanya begitu. Kita sekedar butuh rasa syukur, itu butuh energi. Kenapa? Karena kita mengutamakan kita. Ini contoh, di perjalanan kecelakaan ada seorang truk, ya mungkin kemarin ada yang pernah lihat yang truk mundur sendiri itu ya, sampai kemudian jatuh, berapa yang meninggal. Kita banyak berkali-kali membuli sama itu supir yang katanya tidak ngendrem gitu, ya. Kalau dia nggak sengaja, penyesalannya kayak apa coba? Penyesalannya luar biasa loh. Luar biasa penyesalannya itu. Coba sekali-kali kasih dibalik pikiran kita, disupport, Pak semoga sabar ya. Ya boleh saja nggak suka, nggak sengaja. Atau jadikan macet di perjalanan, tiba-tiba ada tabrakan. Terus macet panjang, saat lewat, baru truk ini nih, macet total ini. Coba rasanya dia gimana itu? Orang yang gara-gara mogok mobilnya macet, kemudian yang setiap orang yang jalan tuh memaki dia, rasanya gimana? Kita itu kecewa karena kita mengutamakan kita, ngebesarin kita, pengen kita puas kita. Coba kalau kita itu kemudian, ya Allah, rasanya gimana ya? Dia ngebully semua orang itu. Rasanya kayak apa ya? Orangnya ngebully terus gitu. Jadi kita kecewa karena apa? Karena kita pengen mengutamakan kita sendiri, atau dalam bahasa Quran namanya ananiyah. Ananiyah itu apa? Egois. Coba sekali-kali empati. Ah, yang sabar ya, gitu. Agak terbalik pemikiran kita kan. Ya karena dia macet kan. Kalau dia macet, dia kan juga butuh solusi, bukan butuh makian kan. Gitu loh. Atau barangkali mohon maaf di sini mungkin yang yang tidak memiliki pendapatan banyak gitu. Kemudian kira-kira dia merasa terbuli nggak secara otomatis? Iya. Nah, coba kita ambil sisi yang agak lain. Syukur tanpa tapi itu sisi lain. Karena kalau syukur itu memang perlu alasan. Tapi untuk menstimulan bahwa syukur itu adalah sesuatu yang sudah harus dilakukan, ya, dari mulai yang di depan kita, dirasakan kita, ya, itu mestinya nggak punya alasan. Alasannya sudah disediakan Allah. Ya, mendengarkan bisa mendengarkan, bisa merasakan, bisa melihat, bisa bergurau, bisa dihibur anak. Kadang-kadang kita ini balik. Kalau sama anak kita minta dihibur, tapi kadang-kadang kita lupa menghibur anak. Wah, anak kita tuh perilakunya itu menghibur loh. Kadang-kadang anak kita tuh perlu menghibur. Jadi syukur tanpa tapi. Maknanya bahwa syukur itu alasan itu sudah di depan kita. Nah, sekarang prakteknya gimana Bu? Tadi saya ngobrol sama Mas Fatih ya. Ada yang bersin, alhamdulillah. Ya. Kalau bersin apa? Fahamidallah. Maka alhamdulillah, ucapan hamdalah. Ya kan ya? Yang mendengarkan apa? Yarhamukallah. Ya kan ya? Artinya yang pertama bersin mengucapkan hamdalah. Terima kasih sama Allah. Loh, kenapa sih Bu kok bersin kok terima kasih? Setan tuh lebih suka orang menguap kemudian daripada bersin. Kalau bersin itu alhamdulillah. Kalau menguap itu menular nggak? Coba satu aja tengah menguap. Tadi tutup. Kira-kira bagian kiri ikut menguap nggak? Karena malas itu menular tuh. Lihat. Satu aja menguap satu. Kira-kira yang lain ikut menguap nggak? Ikut. Kenapa coba kira-kira? Ya itu tadi karena apa?
Setan tuh masuk kalau orang muak nggak ditutup. Kalau ditutup itu kalau tangan kan pakai ini ya. Kalau tangan kiri pakai ini. Contohnya begitu. Itu masuk. Nah kalau bersin itu apa? Alhamdulillah. Jadi kan caranya. Saat bersin seluruh organ tubuh kita istirahat. Seluruh istirahat. Semua jangan masih merasakan. Semuanya istirahat. Organ tubuh ini kan butuh istirahat. Seperti kita HP coba. Harus menyalakan 24 jam sampai sebulan nggak dimatikan. Iya error bukan ada. Dibutuh dimatikan. Komputer butuh refresh. Ya kan ya? Tiba-tiba kadang kena hack kemarin. Itu kadang-kadang itu kan. Tubuh ini butuh refresh. Jadi nggak turun 24 jam gimana? Ini di penelitian ada Ashabul Kahfi berapa? Nggak tidur berapa hari? Sampai 309 tahun tertidur. Kenapa kok masih hidup? Maksudnya juga makan. Berarti teori bahwa nggak makan itu adalah bisa mati terbantahkan Ashabul Kahfi. Justru kalau nggak tidur itu bisa mati. Sama makan makan terus makan. Sama nggak turun dino nggak turun 5 dino, lemes kabeh. Saya pernah ngalamin di zaman COVID kemarin. Isi saya kena COVID ya. Karena COVID kemudian saya kerasa banget nggak bisa tidur seharian. Itu karena COVID jam 10 malam informasi. Saya barusan sama anak sama istri lagi bercengkrama. Setelah itu saya periksa. Tapi dalam periksa itu dari mulai jam 10 sampai jam 6, jam 8, jam 9 nggak tidur, nggak bisa tiba. Nggak kira-kira jangan-jangan setelah ini, iya nggak? Itu penyakit pahaman saya bilang, jangan-jangan aku nih. Mikir lagi, kalau istri mati ntar aku gimana? Kalau saya mati anak saya gimana? Udah mikir gitu kan? Karena kalau COVID itu munculnya sama dengan kematian kan? Nggak bisa tidur, rasanya kayak apa? Ya Allah Bu, keselnya luar biasa setelah tidur gitu. Setelah itu saya sholat zuhur, pagi ngantarkan sampai rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit saya pulang jam 3 sore pulang. Ya Allah Bu, karena sudah tahu saya juga periksa sama-sama negatif. Saya negatif, kalau saya negatif, saya positif. Saya baru bisa tidur. Rasanya ya Allah Bu, nikmatnya luar biasa tidur. Tapi kok selera kan Mbak? Makanya kalau gitu syukur itu tanpa tapi, bener-bener tanpa tapi. Kenapa? Karena sudah disediakan Allah nikmatnya ini. Jangan nunggu untuk besar syukur. Jangan nunggu kalau itu anak menikah syukur, ya. Jangan nunggu anak sunatan syukur. Jangan nunggu itu juga. Saat kita sudah ada kesempatan, syukurlah. Apakah cukup alhamdulillah? Alhamdulillah. Apakah cukup itu? Iya. Makanya fasoli maka sholatlah. Ya, walhar dan kurbanlah. Kalau mampu kurban. Ya. Jadi syukur itu tanpa lagi. Jadi kalau jenengan sekarang nih ngelihat suami jenengan gawanteng, kira-kira ganteng uji nopo? Yang rawan selingkuh itu ganteng apa elek? Yang rawan diuji selingkuh tuh istri cantik apa istri yang tidak cantik? Jadi kalau jenengan punya suami atau punya istri yang ganteng, ya sama, ya tetap bersyukur ya. Tapi harus waspada, karena banyak yang lirik. Ganteng duit akeh, jabatan tinggi. Kira-kira ada perempuan yang lirik? Stafnya gimana? Berada gimana? Jadi kalau kita hari ini, ya, wong lanang sugih, ganteng, ya, soleh bisa, sugih, ganteng, soleh, api perhatian, wah, itu juga kelompok-kelompok. Lelek. Itu kalau lagi kan ya. Terus kemudian ada seorang laki-laki punya istri yang cantik, solehah, perhatian, itu kira-kira gimana coba? Banyak yang lirik. Apa kita akan menafikan itu? Tidak. Nah, maka
paling gampang cara mensyukurinya? Jangan lihat ke atas. Ya, ke ini tadi nggak tahu berapa tahun, berapa jam waktunya? Belumnya. Alhamdulillah ya. Jadi kita mulai dari syukur tanpa tapi. Jadi ada alasan syukur sekarang. Kira-kira apakah kita perlu cari alasan syukur? Udah di depan mata. Saya sering bilang, boleh sama cari alasan dalam kebaikan. Karena alasan untuk malas itu nggak perlu dicari. Coba sekarang mau pengajian di masjid duduk. Pak Grimis, ini alasan nggak saya ikut. Mau mau sedekah, ternyata ada kebutuhan yang besar, namanya gitu. Ini nggak mau bersama sih gitu kan. Ada namanya beli, ada alasan. Karena gaya hidup. Jadi yang namanya syukur itu yang namanya syukur itu alasan memang perlu dicari. Tapi kalau sudah sediakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini alasan. Yang biasanya nunjuk itu enak loh. Jadi Mumbai itu enak kan, nunjuk kamu gitu ya. Coba kalau kamu nunjuknya gimana? Kamu gitu kan ya. Ya kan agak lucu kan ya. Nunjuk itu kan masih gini gitu ya. Kalau nunjuk itu, kamu kerjakan gitu kan ya. Bos kamu punya telunjuk, kerjakan kan juga enak ya. Jadi syukur itu sebenarnya nggak perlu dicari alasan, sudah ada alasannya. Iya kan ya? Jadi kan bisa beli kerudung, bisa tiap bulan, kira-kira bisa tiap bulan. Ini sekarang lagi ramai lagi kerudung Kinara. Wah, lagi ramai. Ya, ya. Kerudungnya Kinara lagi dicari sekarang. Kerudung yang mirip Kinara katanya. Ya, itu karena apa? Kita yang mahal itu tadi apa? Kebutuhan atau gaya hidup? Yang mahal itu gaya hidup, kan? Ya kan ya? Kalau pokoknya saya pengen cari yang itu. Sehingga Bu, yang namanya gaya hidup itu nggak akan pernah selesai. Wow, saya pengen itu rumah yang seperti, ya kan ya? Udah punya rumah bagus, ada rumah lagi bagus lagi. Jadi gaya hidup itu mahal banget. Yang murah itu apa? Syukur. Makanya Jere bilang ini, maksiat itu larang. Mamanya ya, maksiat itu larang. Ya tuku narkoba, ya. Ya beli itu, yang mungkin jajan di sana di sini, mabuk di mana-mana, itu butuh pan. Nah kalau surga, kata orang surga itu murah, kata siapa? Sama surga sugih, gak tahu sedekah, kira-kira apa? Oleh surga apa enggak? Sugih gak tahu sholat, ya tak ada surga. Jadi yang namanya yang mahal itu gaya hidupnya, bukan apa? Alhamdulillah. Bukan yang namanya syukurnya. Jadi dengan syukur, dengan sedekah 1 juta sebulan, rugi apa enggak? Rezeki jenengan 100 juta, rezekinya 100 juta, sedekah 1 juta, rugi apa enggak? Nah, ya sekarang saya tanya. Kalau jenengan punya Tupperware 2, sekarang kondisinya belum kaya banget. Saya minta 1, boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Boleh apa enggak? Punya 2 saja. Kan 50%. Ya kan ya? Kadang-kadang kode miskin nih, kode gak duwe nih, ya, punya duit 2.000. Aku nyuruh saya kita tambal ban, boleh enggak? Boleh kan ya? Tapi kalau sudah kaya 60%, sama dulu 1 miliar, atau 500, boleh enggak? Aduh, makai zaman gak duwe ae semua 50% dikekno, zaman sugih gak dikek. Yang bukan 60% nya sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya ujian kifir itu bukan pada saat kita itu saat miskin. Ya. Kalau saat miskin mah sih dikekno apa sih? Paling 2.000 dikekno 1.000 ya iso. Kayak sugih. Duit 100 miliar, dikekno 50 miliar. Jadi kadang-kadang kita nih, cobalah kita mulai berpikir dari yang paling kecil. Yang paling kecil aja. Saat kita punya, jangan bekerja.
Apa? Karena kalau digenggam itu akan pengen lepas dari genggaman. Karena al-malu malullah. Saat kita punya, jangan terlalu menggenggam. Ini namanya di HP loro. Wis duwe HP loro lah. Kira-kira sing situ gak begitu kanggo, kira-kira apa? Diperhatikan enggak? Enggak diperhatikan. Akhirnya hilang. Ya semuanya hilang. Saya pernah ngalami gitu. HP-nya satu udah agak rusak, beli lagi yang satu. Ya, yang satu tuh nggak begitu diperhatikan. Akhirnya dia protes, hilang akhirnya. Gak tahu kemana. Makanya saya bilang, dunia jangan terlalu digenggam. Kalau digenggam pengen dia lepas dari genggaman itu. Dunia itu ya dianggap di sini miliknya Allah. Sama di kalangan duit, terus orang-orang sedih, sampai besok apa iya. Kira-kira kita lebih enak sedih, apa lebih enak ngabisin waktu sedih atau ngabisin waktu cari uang? Kira-kira enaknya kita ini ngabisin waktu sedih berlarut-larut sampai gaya semangat, besok tuh gara kerangan duit, atau sebaiknya kita tuh habisin waktu untuk kerja? Ya, cukup kalau hilang innalillahi wa inna ilaihi. Kalau ada hilang, ya, sehingga kita nggak terlalu menggenggam dunia ini. Ya, apa tidak terlalu menggenggam? Insya Allah dengan begitu jenengan nggak stres. Sehingga stres apa? Sehingga stres dunia terlalu digenggam, sehingga sama terlalu cinta sama dunia, sehingga muncullah apa namanya? Tidak pengen kehilangan. Padahal semuanya miliknya Allah. Gue ngerosok angel, angel tenang gitu. Tapi Bu, kalau kita seandainya punya dunia, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan kurban, nanti ada kurban hari ini, ya, itu sebenarnya adalah dunia yang akan membersamai kita di akhirat nanti. Kira-kira dunia kalau mati dibawa dibawa mati apa enggak? Dunia lek mati gak digawa mati, kecuali yang disedekahkan dengan Kalau kita hari ini ngerasa dunia itu, tentu nggak ada orang sekarang mungkin ada yang bilang kalau maaf ya, kalau mati terus kemudian cincin itu dibawa ke dalam kubur. Kira-kira nanti banyak yang nyari apa? Banyak yang dari kubur nggak? Cincin saya ini harga 1 M ya, dikubur. Kira-kira gimana tuh para penggali kubur? Wah, berebut nyari cincin itu kan ya? Karena apa? Kemudian dibawa mati. Wes kalau mati itu tidak akan pernah bawa dunia. Kerepangan bawa dunia itu ada 3 yang tidak akan apa yang tidak putus ya. Satu adalah sedekah jariah. Ya, kemudian ada ilmu yang bermanfaat, kemudian ada anak yang soleh. Jenengan bangun 3 hal ini. Lek duwe dunya sama sedekahkan. Lek duwe anak diajari sing soleh. Ya, lek duwe ilmu manfaatkan. Itu 3 hal ini kita akan bawa mati. Kalau punya anak yang soleh, yang mendoakan itu akan membawa kita sebagai nambahkan amal. Kalau kita punya harta, sedekahkan. Bu, sedekah itu nggak harus di masjid. Sedekah itu bisa langsung ke anak yatim, bisa langsung ke tetangga yang butuh. Bahkan kalau jenengan sedekah itu contohnya nggak sedekah, tapi ngutangi. Ngutangi itu pahalanya lebih gede 10 kali lipat dari sedekah. Selama belum dikembalikan, pahalanya terus ngalir. Nah, bagaimana ngutangi apa sedekah? Pak Mati, kalau ke rumah, belum gitu kan ya. Datang ke rumah, ini mau utang nih. Kira-kira gimana? Otak kita kalau ada orang utang gimana? Mengkerut dulu atau lapang? Kira-kira. Padahal utang itu yo, sama pernah utang nggak? Kalau sih nggak pernah utang, diutang dapat utang alhamdulillah ya Allah buat utang. Cek mana itu utangnya orang utang nggak nyaur. Itu kadang pikiran kita pengen ngutang tapi gak nyaur. Padahal itu kalau pengen ngutang gak nyaur udah dilabelin buruk. Kita pun gak pengen dilabelin buruk, tapi kita gak pengen nyaur utang. Jadi kadang-kadang manusia gitu, ya.
Otak kita kalau sudah menghutang, ada orang datang, wah ini kayak hutang. Kira-kira padahal tamu kan bawa rezeki, ini malah ngetok rezeki. Jadi tamu bawa rezeki, ini malah ngetok rezeki. Kadang-kadang kan gitu pikiran kita. Yakinlah bahwa yang hutang itu bawa rezeki. Ya, tapi aku bilang hutang itu juga kemana Pak? Ini kadang gitu. Yakinlah orang yang hutangnya benar-benar butuh itu adalah orang yang sedang butuh hutang. Ya tadi saya sering ibaratkan, wong di jalan raya mepet ya, bannya bocor, ganti duit, itu butuh nggak duit? Terus hutang sampai aku hutang, semula aku ditambal ban. Saya bilang nggak ada, ya. Akhirnya besoknya sudah selesai teman banyak, kita utangi 1.000. Kira-kira gimana? Lagi butuh yang mana? Butuh saat tambal ban atau pas besoknya lagi nggak butuh? Itu udah masalah. Jadi kalau orang hutang itu benar-benar butuh. Pak, ada Pak orang yang kerjanya hutang, tapi nggak gitu. Dia nggak kerja hutang kerjaannya. Dari lubang tutup. Kadang gali nggak di lubang tutup, gali. Kan gitu kadang-kadang. Ada nggak yang begitu? Iku ngono mau ujiane sampean. Lek sama nggak di duit aja mutangi tanpa aja nyatu. Ini ini butuh tok. Gak utang gak boleh ini. Wes utang lagi gagal gak usah ngomel dulu. Lek kita punya utang, kalau nggak punya gak usah ngomel. Lah iya. Wong rene iki lek butuh tok, utangnya ini gak butuh gak rene kok. Kan ngono ya. Kadang-kadang pikir gitu. Sing tuh alhamdulillah sama tak komplain itu kan angel. Alhamdulillah gimana sih Pak kalau dia kata tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kan masih utang. Nah, mohon maaf ya, mengajak otak kita, hati kita bersyukur itu butuh energi. Tapi yang kedua, lek syukur itu membahagiakan kita. Apa? Membahagiakan kita. Jangan kita syukur saat sudah mendapat bahagia, tapi bersyukurlah karena kita akan bisa bahagia. Kadang-kadang kita mikir bahagia harus syukur. Oleh bojo syukur, oleh anak syukur. Bersyukurlah akan bahagia. Alam nasroh laka sodor. Allah akan melapangkan dadamu. Jadi Allah akan melapangkan hatimu, Allah akan melapangkan pikiran, Allah akan melapangkan rezekimu. Kalau dengan syukur ada muncul namanya yaitu rezeki ghairu layak tasik. Apa itu? Rezeki tanpa batas. Pak, aku pilih biar dari syukur Pak, tapi ya kalau syukur-syukur. Soalnya syukur sama orang yang syukur toh. Syukur yang dimaksud itu apa? Apakah syukur dono-dono toh? Ono lho Bu, wong iku koyo gak pati syukur ya, koyo ya uripe gak pati syukur. Tapi kok koyo gak diutang, ono gak ngono? Sampe koyo gak dibeban sih Pak. Uripe kok koyo gak dibeban ya. Ada nggak yang begitu? Kayaknya dia tuh uripe nggak ada masalah loh. Anak yang kecukupan, bojone yang kecukupan, mangan ya biasa, enak ya biasa. Orang yang seperti apa itu? Orang yang mudah bersyukur. Karena apa? Karena kita lihat kita ngeliat yang lebih kaya. Wah, apa tombolnya gue itu mobil serat, terus bingung nggak? Awalnya panas. Yang bingung apa gitu? Tombol kawin dia itu mobil Pajero ini loh. Ini gampang awalnya kalau mobil panas coba jero, panasnya mau. Kan kadang-kadang kalau mau bojone apa tonggone pamane naik pangkat pamer pesawat pamane gitu. Aku mau naik pesawat, wis panas. Kapannya aku numpak kereta, kapannya aku numpak pesawat, kapan kapal itu. Kita itu sedang dihakimi oleh gaya hidup kita. Kita itu sebenarnya sedang didikte oleh gaya hidup kita sendiri. Kita itu sedang didikte oleh rasa kecewa yang nggak ada alasan. Makanya dengan syukur, ya bersyukur tadi saya katakan dari hal yang paling kecil yaitu as-sohihatu wal-fir, kesehatan kita dan keselamatan. Jenengan iso ngomong ya syukur, jenengan iso nangis ya syukur. Ada nggak di sini nggak pernah nangis? Jenengan kehilangan anak nangis nggak mau mandi? Anak nggak boleh nangis nggak? Nangis. Bojo nggak ada informasi.
rong dino ya gak telepon, kau perasaan? Kira-kira ya bojo gak telepon kelamarnya jam 6. Oh paling maklum mungkin lagi di jalan hujan. Jam itu kira-kira gak apa jadinya gak informasi. Oh kayaknya lagi macet gitu. Padahal bojone sedang tambal ban. Jam 10, jam 12 bengi. Kira-kira kekhawatiran muncul jadi apa? Kecurigaan. Iya gak sih? Kadang-kadang orang kamu sama sekolah kamu ini jangan-jangan, kan ya. Nah, dari sini kita akan didikte oleh ego kita. Bojo teko, wis mari kudanan, orang-orang bali bocor teko. Sing muncul kira-kira perhatian apa omelan? Cek kembali ngalami. Sama DP pun gak iso dibelah, gak iso nandiai. Padahal tak gitu, HP ini mati kudanan. Teko malah diomelin, kira-kira gimana gitu? Nah iya kan ya. Padahal terus kalian kuncinya bermenang ayo ngomelo atau ngomong. Iya kan ya. Dibalik mana emang dibalik? Oh ini semuanya belok lanang kan nanti sekarang mau pedok dibela ayo buat tadi. Perempuan itu juga sudah luar biasa. Kalau kita mau bicara tentang perempuan, dari mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi, orang piring kotor ya satu. Yo, jogan umpamane lantai reget ya gak turu. Wong lanang main HP ini. Sampai kasih kerungu, gelondang baru ini menjadi protes. Nah, ini itu perhatian. Mosok katanya ban, mosok katanya panci diuncang wong sampai batu. Nah, kadang-kadang begitu. Makanya butuh saling perhatian. Ya. Jangan sampai kita ini ya. Karena apa? Bagaimanapun juga lelaki itu memang punya kekhasan sendiri, perempuan juga punya kekhasan sendiri. Maka kalau kita bicara syukur mulai dari yang paling kecil, yaitu adalah pasangan kita. Sak gawe-gawe bojone ya sik bojone. Sak ganteng-ganteng wong liya butuh bojone. Turu sak ngoro-ngoro ya tetep bojone masih ngoro. Ya masih gak tau ngoro bojone. Pak ngoro kok aku. Oh, Pak ngoro apaan yang mau ngoro? Gak ngerasa mau turu ngoro ngerasa apa enggak? Gak ngerasa. Iki mesti lek turu ora dilumuni ya. Mau gara-gara mau ngoro bojone. Tapi ngoro itu syukur ora sampai sore. Lah iya. Cuma mati. Wes turu gak bisa ngoro, mati. Ini apa jalan? Jadi dari yang paling kecil kita syukuri. Yang paling kecil. Ya, yang paling dekat. Dan mulai dari sekarang. Nah itu ya. Jadi syukur tanpa tapi. Nah sekarang bentuk syukurnya apa? Tadi sholat. Ono ngaku syukur gak sholat itu tidak bisa dikatakan syukur. Ono ngaku syukur gak mau berkorban itu gak bisa dikatakan syukur. Ya, kalau orang jatuh cinta butuh pengorbanan. Sekarang dulu sekian tahun pacaran. Ya, mamanya pacaran ya, mungkin tahu betul bahasanya. Kalau seandainya pasangannya sedih, dia datang sebelum sedih. Wah, sebelum kau minta aku sudah datang. Karena peduli, pengorbanan enggak? Pengorbanan atau tak belanya mereka goro-goro sama kerosok ngomong patuk soalnya diparani gara-gara pengorbanan. Tak rumor pas ngomong kok patuk berarti seluruh tak paranan ini. Butuh pengorbanan untuk barang berkilo-kilo. Nah sekarang korban itu juga merupakan bukti cinta kepada Allah. Orang kalau jenengan ada waktu, ada dana kelebihan, ada kemampuan, berkorbanlah. Wanhar berkorban. Ngomong kosong kita syukur tapi nggak pernah sholat. Ngomong kosong kita syukur kita nggak korban padahal kita mampu. Nah itu ya. Jadi ngomong syukur ya sholat kok ya korban. Insya Allah begitu. Jadi sampai di sini tadi saya bicara tentang wal asri inna menafi ya, rugi sekali kalau sama sudah memanfaatkan waktu tapi ternyata di hadapan Allah. Rugi sekali kalau sama sudah memanfaatkan waktu tapi ternyata kita mengalami kerugian atau mengalami kesia-siaan. Jadi
khusrin tadi adalah rugi bukan karena menyia-nyiakan waktu, tapi rugi karena telah memanfaatkan waktu, tapi dia tidak dapat apa-apa. Itu rugi. Nah, di usia yang sekarang ini, kalau 40 ke atas, itu adalah Robi auzini an askuro nikmatan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ya pandai mensyukuri nikmat. Jadi kalau 40 tahun ke atas, pikir itu. Jadikan aku orang yang pandai mensyukuri. Karena apa? Karena sudah mendekati perjalanan selanjutnya. Usia saya bisa 100, ya silakan apa? Bisa 200, ada nggak yang usia 200 sekarang? Kayaknya ada yang kemarin naik gaji yang tertua 100 berapa kemarin? 119. Alhamdulillah. Bisa nyampe segitu kira-kira? Allah alam kan ya. Kalau bisa alhamdulillah. Kan bonus berarti kan ya. Nah, maka sekarang alhamdulillah usia segitu masih bisa berjalan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau kita bicara syukur agar kemudian kita mendapatkan usia yang berkah, itu adalah mulailah dari yang namanya banyak silaturahmi. Karena silaturahmi itu mengandung banyak yang namanya memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Jadi kalau silaturahmi itu menambah usia, menambah rezeki. Logikanya di, sama namanya usia ditetapkan nih, usiamu 70 tahun, sama silaturahmi. Terus kira-kira usianya nambah 75. Nah, gimana coba? Logikanya dari mana? Sekarang ada penelitian, banyak orang meninggal itu karena banyak terlalu mengkerut hati nih. Maksudnya itu terlalu banyak emosi, terlalu banyak marah. Logikanya kalau saya baca di bukunya Mustafa ya, usia kita itu kayak dibatasi gitu. Anggaplah usia 100 tahun, detak jantungnya sekian kali. Saat jenengan bahagia, banyak silaturahmi, detiknya pelan-pelan. Tapi kalau jenengan emosi, ya cepat mati. Jadi makanya orang yang banyak, makanya kadang-kadang yang laki-laki ya atau perempuan sebaliknya yang mendapatkan banyak emosional, ya awas gitu. Karena apa? Emang sudah dicatat usianya, detiknya sekian. Saat jenengan itu, nah makanya merokok satu batang bisa menghilangkan usia sekian hari. Kenapa? Ya karena tadi kalau udah merokok itu, maaf nih bukan bagi yang suka merokok ya, itu semakin itu. Jadi nggak semakin emosi kok semakin mati. Makanya kalau emosi itu banyakkan istighfar. Mau emosi astagfirullahaladzim. Kan lagi emosi, lambat aja akhirnya. Jadi rumusnya supaya panjang umur begitu. Yang lain diantaranya adalah makanan. Jadi itu ya. Jadi syukur tanpa tapi. Gak ada alasan. Syukur itu sorong dijelek-jelekan semuanya. Ya. Sampai di sini bisa dimengerti. Ada alasan untuk syukur. Silakan cari alasan dalam kebaikan. Karena alasan malas itu adalah tidak perlu dicari. Syukurlah apa yang Allah berikan. Alhamdulillah 21 tahun yang lalu PT Alamanda berdiri dan hari ini mensyukuri apa yang telah berdiri dan insya Allah menjadi jembatan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui telepon. Hal-hal yang kaitan dengan rasa syukur atau hal yang kaitan dengan permasalahan keluarga atau hal yang kaitan dengan parenting atau tentang kepengasuhan anak. Kebetulan kami juga kompetensi kami di hukum atau Islam. Nanti bisa silakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan PT Alamanda dan Surya semakin jaya, semakin baik. Mudah-mudahan keluarga Budiah dan keluarga kita semua dalam sakinah mawaddah. Budiah cukup ya. Banyak nanti ya. Baik, dari kami cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.